Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان يوم الدين أما بعد ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله سبحانه وتعالى حسن تقواه بعد الأسبوع من كل الأسبوع بعد الجمعة من كل الجمعة قائلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى أن الله سبحانه وتعالى حسن تقواه أيضا قائلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي آيات أخرى أن الله سبحانه وتعالى حكانا بحكاية التي حكى الله عز وجل في القرآن قائلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أن يكون الجمعة هي النصيحة. Maka Jumat merupakan nasihat yang mana likulli muslimin mu'minin mukallafin. Maka dia datang ke masjid, seorang yang dinyatakan muslim, dinyatakan mukmin, dinyatakan mukallaf, fawajib alaihi hadhihi al-jum'ah. Maka diwajibkan dia untuk melangkahkan kaki datang ke majlisnya Jumat. Wali ayyi syai'in, untuk apa? Ailin nasihah, untuk nasihat taqwallahu azza wa jalla. Wal abas an ya'ti ilal masjid wa la yasma' syai'a, merupakan satu pekerjaan yang abas, nol, tidak ada nilainya, harganya ketika dia datang hanya untuk duduk tidak mendengarkan. Dia datang hanya untuk menyelesaikan segi kewajibannya. Fal jum'ah yan nasihah, maka Jumat nasihat. Walimada, kenapa? Karena banyak di antara kita setelah Jumat ditanya apa judul Jumatnya, fala ahada ya'ti ba'da dzalika al-jawab, maka tidak bisa mendatangkan apa judulnya. Wa kaifa ya'ti ila abnaihi wa azwajihi, bagaimana seseorang ketika datang ke rumahnya, Pak, apa judul khutbahnya? Boh, enggak tahu. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka bukan yang seperti itu Jumat yang diinginkan. Fal jum'ah irtiqa min taqwa ila taqwa. Jumat maksudnya adalah naik takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bil istima', maka mendengarkan yang terbaik, bukan nunduk untuk tidur. Oh ya ibadallah, nashkuru azza wa jalla min kulli syukrin. Maka kita syukuri akan semua nikmat yang Allah berikan dengan bentuk kesyukuran. Wa nahmadullah azza wa jalla wa tsana alaihi, maka kita haturkan segala bentuk puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika dalil, maka itu bukti, tanda annaka tu'minu billah, karena engkau adalah orang yang beriman. Wal imanu wa syukru ay dalil, maka iman dengan syukur ini bukti, tanda bahwasanya Anda termasuk kategori orang-orang yang beriman. Wa ya ibadallah, nusallim wa nusalli ala nabiyyina Muhammad. Salawat serta salam selalu terusakan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bakhilun innama dzukira isman nabi. Innama dzukira isman nabi. Dia adalah orang yang paling bakhil di atas muka bumi ini. Disebutkan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam yusalli alaihi, dan dia tidak bersalawat kepada beliau. Wa aina anta fi dzalikal makan? Wa aina anta wa aina nahnu fi mahsyari Allah Subhanahu wa taala. Pernyataannya adalah nanti pas di mahsyarnya Allah, kita dikumpulkan ba'dal ba's, setelah dibangkitkan semua dari kematian, kita akan digiring di mahsyar. Kira-kira kita di mana majlisnya bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Maka Rasulullah berikan kita gambaran, orang yang paling banyak salat kepadaku adalah dia yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku. Wadzalika dalil. Maka kadang-kadang kita bukti ngomong kita gandrung, kita cinta, kita ghabtah sama Rasulullah, tapi ketika disebutkan namanya saja enggan untuk bersolawat. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, min hadhihi lahadat al-mubarakah, pada kesempatan yang sangat sempit ini dan yang sangat diberkahi Allah Subhanahu wa taala, min awwal yaumin ila akhir hadzal yaum, dari awal detik kemarin pada maghribnya dan pada hari ini sampai nanti asar, sampai nanti menjelang maghrib, yubariku fi, Allah berkahi semua detiknya. Maka usikum nafsi bi taqwallah, maka pertama kali wasiat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ai haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wa ma dzalika imtitsalu bi awamirillah, yaitu berimtisal, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wajtinabu nawahi, dan menghindarkan semua dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larangkan. Wa ya ibadallah, ada satu ungkapan kisah, di mana kisah ini ada dalam satu kitab yang Imam Bukhari meriwayatkannya, bukan dalam sahihnya tapi dalam Adabul Mufrad, tapi keterangan hadisnya adalah hadis sahih. Suatu ketika dalam kisahnya ada seorang sahabat, yaitu sahabat ini adalah namanya Lais. Dia mengabarkan kepada temannya, suatu ketika ada seorang namanya Ma'qil ibni Yasar. Ma'qil ini adalah sahabat yang dia mendengar dan dia menyatakan kepada laki-laki ini, kepada Lais. Ma'qil berkata, satu ketika ada kejadian di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada laki-laki yaitu orang Basrah, orang yang datang dari Basrah. Basrah itu di mana hari ini? Wa ya ibadallah, yaitu di antara tempat Irak hari ini. Ada Basrah, ada Kufah. Dia mendatangi Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabat mulia bernama Abu Bakar As-Siddiq. Maka sahabat Basrah ini, dia bertemu dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, mendatangi rumahnya Rasulullah Muhammad SAW, mendatangi tempatnya Rasulullah. Pas ketika dua-dua orang ini sampai kepada Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Oh ya ibadallah, tahu-tahu Rasulullah Muhammad SAW, beliau mengabarkan, "Hai Abu Bakar, mau ndak aku ajari, mau ndak aku kasih tahu, tahukah kamu ada syirik yang lebih lembut daripada jejak kaki semut?" Sahabat Abu Bakar kaget. "Oh ya Rasulullah, bukankah syirik itu cuma satu? Anta ja'alallaha niddan, menjadikan sesembahan sama persis dengan Allah. Anta jala ilahan akhar ghairallah, menjadikan sesembahan selain Allah." Maka Rasul bilang, "Wahai sahabat Abu Bakar, ada syirik yang lebih lembut daripada jejak kaki namal, dabibin namli, semut." Sahabat Abu Bakar kaget. "Apa ya Rasulullah? Mau aku kasih tahu?" Ya Rasulullah, ketika engkau mendapati hal ini, maka engkau akan terlepas dari dua hal syirik ini, yaitu syirik besar sama syirik kecil. Apa itu? Syirik besar adalah anta ja'allah laka niddan, menjadikan Allah ada sesembahan yang lain. Dan yang kedua apa? Ar-riya, yang disebutkan dalam periwayatan yang lain. Wa ya ibadallah, di ujung pada hadis ini diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita, "Wahai Abu Bakar, kamu mau ndak ketika aku ajari doa ini, engkau akan terhindar dari syirik besar atau syirik kecil?" "Mau ya Rasulullah." Maka beliau menjawab. Apa doa itu? Doa yang sangat singkat sekali dan semua insyaallah hafal doa ini. Oh ya ibadallah, dimulai dengan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Atau dalam periwayatan yang lain nanti ada periwayatan Imam Tirmidzi menyatakan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ditambahkan dengan syai'a, kalimat syai'a, yaitu ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari apa? Dari aku mensyirikkan kepada engkau sesuatu yang aku tidak ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku beristighfar, meminta ampun kepada engkau dari segala sesuatu yang aku tidak ketahui. Maka dinyatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka ketika engkau melantunkan doa ini, maka engkau akan terhindar dari dua syirik tersebut. Syirik pertama adalah syirik menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kedua, syirik yang paling khafi, yang paling lembut, yaitu namanya riya. Oh ya ibadallah, maka insyaallah haqqul yakin wa ainul yakin, kita semoga Allah SWT hindarkan dari jenis syirik yang besar, syirik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan tetap memegang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu syirik yang sulit sekali terhindar dari diri kita. Kenapa? Karena disebutkan Rasulullah, dia sangat lembut daripada jejak kaki dari semut. Dan bahkan periwayatan yang lain, wa ya ibadallah, disebutkan dalam Hilyatul Auliya, Imam Abu Nu'aim menyatakan, yaitu apa? Qala Syaddad, inna akhwafa ma akhafu alaikum ayyuhan nas ma sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min asy-syirkil asghar wasyahwah al-khabiyyah. Sahabat Syaddad menyatakan, aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, yaitu apa? Aku, yaitu Rasulullah, khawatir dan paling takut di antara kalian, hei manusia, hei sahabat-sahabatku, hei umat-umatku, yaitu apa? Yaitu bentuk syirik yang kecil, yaitu namanya riya. Yang kedua apa? Asyahwah ad-dunyawiyah, yaitu syahwat keduniawian. Dalam periwayatan yang lain, wa ya ibadallah, dalam periwayatan Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, beliau menyatakan apa? An Mahmud ibn Labib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya aku, yaitu Rasulullah, dinyatakan dalam hadis ini, yang paling aku khawatirkan di antara kalian adalah syirik kecil, yaitu syirik riya, di mana kalian ketika berkehendak bekerja melaksanakan amal bukan karena Allah melainkan karena makhluk. Maka apa dilanjutkan oleh Rasulullah? Faqalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar. Ya Rasulullah, para sahabat kaget, apa itu syirik kecil? Kami hanya tahu syirik besar yang biasanya orang kafir Quraisy, orang jahiliyah menyembah berhala, menjadikan bumi, menjadikan tumbuh-tumbuhan, menjadikan arca itu tuhannya, sesembahannya. Tapi apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya. Dia adalah riya. Maka riya ini apa? Sesuatu yang memang pengharapannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka riya lawannya ikhlas. Ikhlas ini memurnikan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan riya apa? Agar dipanggil A, agar dipanggil B, agar dipanggil C. Maka disebutkan lagi, maka apa? Yaqulu yauma tujazal ibadu bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum turaun. Pas nanti di mahsyar ada satu kejadian yang dahsyat. Rasulullah Muhammad SAW menyeru kepada umatnya, hei kalian semua, hei kalian semua, diserukan, kalian lihat betul dengan mata kalian. Datanglah kalian kepada orang-orang yang mereka ketika bekerja, melaksanakan, beramal, yuraun, berlaku riya. Maka bagaimana bi'amalikum fid dunya? Fangduru hal tajiduna indahum jazaa. Ditanyakan Rasulullah, apakah kalian melihat sedikit pun, secuil pun pahala yang Allah berikan kepada mereka? Maka jawabannya tidak sama sekali. Wa ibadallah, maka yang terakhir, kita tahu bahwasanya kita mengetahui tentang hal yang kita semua insyaallah hafal pada ayat ini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal ma'un. Celakah dialah orang-orang yang sholat. Siapa yang sholat? Maka tidak boleh berhenti di sini. Yaitu apa? Orang-orang yang sahun, orang-orang yang lalai. Lalai yang bagaimana? Orang yang suka nunda-nunda sholatnya. Allahu Akbar, baru adzan. Allahu Akbar, tenang saja, masih ada waktu lagi. Oh, masih jam 2, belum jam 3. Maka orang-orang inilah orang-orang yang celaka nanti di akhirat. Sebagaimana orang-orang munafikun yang disebutkan dalam hadis, hatta yuta'ti, sampai dia sebagaimana sholatnya mematokkan burung, patokannya cepat sekali rukuknya, sujudnya tidak tumakninah. Ini adalah gambaran orang-orang munafikun, sengaja untuk mengulur-ulur waktu pada sholatnya. Disebutkan lagi apa? Yuraun, mereka lah yang ketika beribadah, beramal, pengen dilihat oleh orang lain. Dan kita tutup ya ibadallah dengan kisah dan periwayatan Imam Muslim, hadis sahih, yaitu apa? Dari sahabat yang mulia Abu Bakar, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada cerita ini sahih. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan semua manusia, dan awal perhelatan pertama kali
di hari kiamat ketika itu apa? Yaitu inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah rajul ustasyhida. Ada kisah pertama kali akan dinampakkan ke semua manusia, depan semua manusia. Apa itu? Yaitu ada seorang laki-laki yang dia mati syahid. Dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Datang berperang, mangkat perang, ngangkat senjata, Allahu Akbar. Tapi ketika itu datang Allah Subhanahu wa taala apa? Ditanya. Fa'ti bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arafaha. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hei, kamu yang syahid." Ya Allah. Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan? Maka jawabannya apa? Qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku datang ke medan perang dan aku sampai mati di jalanmu ya Allah. Maka jawabannya Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Kadzabta. Engkau dusta. Hei kau orang syahid, engkau dusta. Maka apa jawabannya? Walakinnaka qatalta. Yaitu apa? Li'an yuqala jari'un. Engkau datang ke medan perang, berangkat pekikan takbir Allahu Akbar, bukan karena aku, tapi engkau agar dibilang sebagai jari, orang yang pemberani. Disebutkan lagi kisah yang kedua. Summa amira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Dan laki-laki yang dibilang syahid ini, apa? Wajahnya dibekep dan turiha ilan nar, suhiba ilan nar, maka dilemparkan ke neraka. Sedangkan orang yang kedua yaitu apa? Yata'allam al-ilma wa yaqra'ul Qur'an. Dia belajar ilmu pengetahuan. Dia membaca lantunan Quran dengan indahnya, dengan taronumnya. Tapi apa ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Engkau apa yang kau lakukan dengan aku berikan nikmat?" Ya Allah, aku belajar ilmu untuk mengajarkan pada manusia. Aku membaca Al-Quran dengan orang bisa mendengarkannya. Jawaban Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta." Engkau dusta. Engkau belajar ilmu agar engkau dibilang alim, engkau dibilang orang bisa debat, engkau biar bisa dinyatakan sebagai orang-orang yang punya kewibawaan dengan ilmunya. Dan satu lagi, engkau membaca Quran bukan untuk diriku, tapi untuk engkau disebut dengan qari. Dan yang terakhir, wa ya ibadallah, dan nasibnya sama, dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling akhir yaitu apa? Ketika didatangkan orang yang paling dermawan, orang yang paling mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berupa harta. Dia menafkahkan hartanya banyak sekali. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang kau lakukan dengan nikmat itu?" Jawabannya juga sama. "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha laka." Aku tidak mensedekahkan, menginfakkan secuil pun dari hartaku ini, kecuali harta ini aku sedekahkan untuk jalanmu ya Allah. Tapi jawabannya Allah Subhanahu wa taala, "La, kadzabta." Engkau dusta. Kenapa? Dijawab paling akhir yaitu dibilang walakinnaka fa'alta yuqal jawadun. Engkau melakukan itu agar disebut sebagai orang jawad, orang yang paling mudah mengeluarkan hartanya, dibilang dermawan, orang filantropis dan sebagainya. Oh ya ibadallah, maka tentunya perkara-perkara ini wajib untuk kita hindari. Maka kita pertama kali wajib menghindari akan syirik besar, menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu apa? Syirik kecil yang mudah sekali masuk dalam diri kita. Di antaranya apa? Pujian-pujian yang masuk. Banyak di antara orang-orang saleh beribadah, ketika dipuji dengan pujian, maka dia kalah dengan pujiannya. Dan saya tutup terakhir dengan cerita dekat sekali di antara kita, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah seorang syekh dari Azhar Syarif. Beliau adalah mufassir yang punya tafsir namanya Sya'rawi. Suatu ketika beliau masih dekat-dekat dengan kita, wa ya ibadallah, disematkan oleh Husni Mubarak, yaitu orang punya gelar bintang dalam dadanya, yaitu ulama alim di negeri Mesir itu. Maka pas pagi harinya ketika disematkan di situ, seketika dia pulang bagaimana? Ada dua cerita yang ada di sini, tapi kita sebutkan satu saja. Wa ya ibadallah, ketika dia pulang ke rumahnya, ada satu masjid kecil di depan rumah beliau. Beliau tanggalkan jubah beliau, beliau tunggalkan semua yang ada dalam diri beliau, pakaian-pakaiannya beliau letakkan. Ketika itu DKM-nya hari ini kira-kira, "Syekh, ma fa'alta dzalika?" "La." "Syekh, kenapa engkau lakukan itu? Jangan kau bersihkan masjid." "Enggak, biar saya ngepel saja." Syekh ini berkata, "La, ya bini hadza, la, ya anakku." Enggak. Hari ini aku yang bersihkan masjid, aku yang semua ngepel ini, aku yang bersihkan toilet." "Enggak. Mana sapunya, mana wipolnya, mana semua." Oh ya ibadallah. Seketika tuh orang bingung, "Syekh, innaka rajulun kabir, engkau manusia hebat, engkau mufassir, bagaimana kau melakukan ini?" Beliau diam saja, dipelnya dengan bersih semua. Seketika semua melihat santri-santrinya, jamaahnya
ternyuh bagaimana seorang syekh yang sudah tua melaksanakan kegiatan seperti ini. Maka akhirnya setelah selesai beliau panggil orang-orang itu, ibni hada, sini, duduk bersamaku. Masih pakai kaos oblongnya. Bilangnya seperti ini, aku hari ini telah mampu menundukkan diriku depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi besok aku belum tentu bisa menundukkan kepalaku depan makhluk, karena aku akan dipuji oleh manusia. Karena pujian manusia ini sangat hebat, mengguncangkan gelora diri, menjauhkan kita dari berupa keikhlasan. Maka memuji dengan yang dipuji harus tahu siapa yang dipuji dan memuji. Oh ya ibadallah, maka beliau bilang seperti itu, aku hari ini mampu menundukkan diriku depan Allah, tapi aku belum tentu bisa menundukkan diri depan manusia. Maka beliau menjauhkan diri dari perkara riya, perkara yang mensekutukan Allah dari yang lembut sekali, yaitu berupa namanya riya. Oh ya ibadallah, barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum sa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin adra khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshih min kalimatihi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi yaumiddin amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ta'ala badal amru bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi qailan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات تقبل إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا الله إنك على كل شيء قدير إنك حي قيوم إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم يا الله إنا نسألك خير ما سلك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله إننا ظلمنا ظلمات كثيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم يا الله إنك على كل شيء قدير إنك أنت الوهاب إنك أنت الرزاق. اللهم يا الله إننا ظلمنا ظلمات كثيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وأنت خير الرازقين. اللهم إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.